Halo teman-teman. Nama saya Muhammad Abiyu Mikdad, saya dari kelas manajemen 23C, NPM saya 234111035. Saya akan menjelaskan tentang speech. Speech adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan dengan jelas, meyakinkan, dan memikat kepada audiens. Pentingnya speech. Speech adalah keterampilan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia profesional maupun personal. Kemampuan berbicara yang baik dapat meningkatkan hubungan sosial, kesuksesan karir, dan kepercayaan diri. Persiapan sebelum berpidato. Pahami audiens. Kenali siapa audiens Anda, usia, latar belakang, minat, DLL. Sesuaikan gaya, bahasa, dan konten presentasi dengan audiens yang dituju. Kenali topik dengan baik. Lakukan riset mendalam tentang topik yang akan dibicarakan. Pahami segala aspek yang relevan dan penting untuk disampaikan kepada audiens. Buat rangkaian presentasi yang jelas. Tentukan struktur presentasi, pengantar, isi, dan kesimpulan. Pastikan setiap bagian saling terkait dan mudah dipahami oleh audiens. Keterampilan berbicara yang efektif. Penyampaian yang jelas dan menarik. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gunakan variasi intonasi dan volume suara untuk mempertahankan minat audiens. Kontak mata dan bahasa tubuh. Pertahankan kontak mata dengan audiens untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat. Gunakan bahasa tubuh yang mendukung dan memperkuat pesan yang disampaikan. Kemampuan menanggapi pertanyaan dan tantangan. Bersiaplah untuk pertanyaan dari audiens. Berikan jawaban dengan tegas, jelas, dan meyakinkan. Tips untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Latihan yang konsisten. Latihan berbicara di depan cermin atau rekam diri sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri dan penyampaian yang lebih baik. Mendengarkan dengan aktif. Pelajari dari pembicara yang ahli dengan mendengarkan ceramah, podcast, atau presentasi yang inspiratif. Menerima umpan balik. Terimalah umpan balik dari orang lain untuk terus memperbaiki keterampilan berbicara Anda. Ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi saat melakukan pidato. Berikut adalah beberapa di antaranya. Ketegangan dan kecemasan, rasa gugup dan cemas adalah hambatan umum yang dialami oleh banyak orang saat berpidato. Ini bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri dan mengganggu aliran pemikiran. Kekurangan persiapan. Kurangnya persiapan bisa menjadi hambatan besar. Tanpa persiapan yang cukup, seseorang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang topik yang akan dibahas atau tidak memiliki rencana yang jelas untuk pidatonya. Ketidakpastian tentang audiens, tidak memahami siapa audiensnya bisa menjadi hambatan. Penting untuk memahami siapa yang akan mendengarkan pidato Anda, agar Anda bisa menyusun pesan yang sesuai dan relevan bagi mereka. Keterbatasan waktu yang terbatas bisa menjadi hambatan. Jika Anda memiliki waktu yang terbatas untuk berpidato, Anda mungkin perlu memilih informasi yang paling penting dan menyampaikannya dengan cara yang efektif. Ketergantungan pada catatan. Terlalu bergantung pada catatan atau skrip juga bisa menjadi hambatan. Hal ini dapat mengganggu hubungan antara pembicara dan audiens, serta membuat kesan kurang spontan. Gangguan eksternal, gangguan dari lingkungan sekitar, seperti suara bising atau gangguan visual, juga dapat mengganggu fokus dan aliran pikiran pembicara. Teknik komunikasi yang kurang efektif, kurangnya keterampilan komunikasi, seperti penggunaan bahasa tubuh yang tidak tepat atau intonasi suara yang datar, juga bisa menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Teknologi yang bermasalah, jika pidato Anda melibatkan penggunaan. Kesimpulan. Seni berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga yang dapat dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan kemauan untuk belajar, siapapun dapat menjadi pembicara yang efektif dan memukau.